Selamat pagi saudara-saudara, teman-teman pendoa. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Pagi hari ini kita mau belajar sebagai pendoa. Ada yang mau tanya, apakah kita gereja Tuhan, pribadi maupun kelompok, maukah kita meningkatkan kemampuan kita, bukan kemampuan ya, meningkatkan kapasitas kita dalam hidup melayani Tuhan secara pribadi ataupun korporat gitu ya. Mari kita bahas firman Tuhannya seperti ini, saudaraku. Saudaraku, kita perlu memperbesar kapasitas kemampuan kita di dalam Tuhan. Ternyata itu bagian kita selain Tuhan yang akan mensupport kita di dalam hidup ini. Berarti berdoa pagi hari ini, kita bangun pagi-pagi, yang dulunya susah, bangun pagi, atau suka terlambat, sekarang kita coba mau mendidik diri kita sendiri untuk meningkatkan sehingga kita tepat waktu dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Ini contoh saja. Kalau kita lihat di sini ada seorang pelari maraton gitu ya. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk ikut maraton 42 km. Apa yang dia harus lakukan, saudaraku? Dia harus meningkatkan kapasitas kemampuannya untuk bisa ikut kelas maraton yang lebih besar. Ada 5 kilo, 10 kilo, 42 kilo. Dia akan coba memprepare dirinya, memberikan suplemen yang bagus, latihan yang bagus, sehingga dia akan bisa lari 42 km. Gak main-main, saudaraku. Hal ini kan sangat mungkin melelahkan ya, tapi dia preparing supaya bisa menang. Begitu juga untuk setiap kita, pendoa-pendoa anak Tuhan, harus mau meningkatkan kapasitas rohaninya agar kuat melayani Tuhan secara fisik dan non-fisik, secara spirit. Jadi untuk mengalami hal-hal besar dalam Tuhan, perbesarlah kapasitas hidup saudara dan saya. Kita baca firman Tuhan, kita sering dengar firman Tuhan, ini sering dibacakan dan ini semangat kita di dalam melayani Tuhan. Ya. Mengalami hal-hal yang besar. 1 GKKD 5 kali, itu adalah cita-cita besar bagi gereja Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita pagi hari ini untuk 1 GKKD 5 kali, yang menurut saya nggak mudah gitu ya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3 berkata, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi saudaraku, di sini ada hal yang harus kita tingkatkan, kemampuan kita, kapasitas rohani kita. Saudara bercita-cita untuk banyak orang mendengar Injil, supaya banyak tempat bisa dimenangkan bagi Tuhan. Pertama dari rumah kita sendiri, kita akan melapangkan tempat kemah kita, membentangkan tempat kediaman saudara. Kita nggak menghemat lagi di sini ya. Kita diminta untuk kerja keras. Gimana kita bisa seperti orang yang
Di maraton ini kalau dia loyo gitu ya, yang kanan 5 kilo baru 1 kilo aja dia udah nggak kuat, tapi kalau 42 kilometer di prepare dia akan coba melakukannya. Demikian juga dalam kegiatan rohani kita ya. Tuhan, baca firman Tuhan, pomsel dan banyak hal lain. Ini melibatkan fisik dan spirit kita, roh kita. Saudaraku, untuk mengalami peningkatan kapasitas kita, di sini saudara dan saya diminta untuk tingkatkan kapasitas tanggung jawab dalam melayani. Jauh mana saudara dan saya melayani gereja Tuhan? Melayani keluarga kita. Yang besar lagi, seorang pelari maraton rohani, dia akan mengambil tanggung jawab yang berat, berani. Dan ini adalah suatu proses ya, nggak gampang. Kita harus mengalami proses step by step, sehingga kekuatan otot rohani kita akan bertambah. Orang rohani dewasa akan diberi perkara-perkara yang besar, kata firman Tuhan. Orang dewasa akan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Saudara berdoa sekarang ini ya, Tuhan mau. Sehingga saudara dan saya merespon. Baca firman Tuhan setiap hari dan perenungannya adalah mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita membaca firman Tuhannya dengan luar biasa rajinnya gitu ya. Nah, firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat leveling di sini tingkatannya. Seperti untuk Tuhan. Dia adalah Allah yang kita sembah, kita perbuat dengan segenap hati kita. Yang kedua, saudaraku, tingkatkan kapasitas kemampuan potensi Anda. Anda punya potensi, punya talenta ya. Setiap orang. Misalnya, latihlah kemampuan memimpin atau mengajar orang. Ya, saudara punya talenta mengajar. Sudah punya kemampuan, kalau tidak mau gimana untuk bisa punya kapasitas besar di dalam melayani. Misalnya bermain alat musik. Saudara dengan sungguh-sungguh datang memberikan sesuatu, menyembah Tuhan, karena saudara punya talenta di situ. Memimpin pujian misalnya. Sungguh-sungguh nggak hanya disiapkan 1 menit atau 1 jam sebelum layanan ya, preparing dan lain sebagainya. Sesuai dengan talenta Anda yang diberikan apa bisa punya kemampuan misalnya merawat gedung misalnya contoh, bisa memberikan mengajar dan sebagainya. Firman Tuhan katakan di sini ya tentang talenta kita apa saudara? Sebab hak kerajaan sorga, kata Matius 25 ayat 14, sama seperti seorang yang mau bepergian keluar kota, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Allah mempercayakan talent Anda. Ada yang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Pada waktu melayani ada masalah, nggak terus keok gitu ya. Tapi apa? Di sini apa yang harus saya kerjakan berikutnya? Bagaimana kita bekerja sama satu dengan yang lain? Luar biasa saudaraku. Saudara dan saya akan diberi kepercayaan perkara besar. Ya. Jadi saudaraku, siapkan diri Anda dalam meningkatkan kapasitas atau memperbesar kapasitas hati Anda di dalam melayani Tuhan. Siapkan. Nah, ini orang yang saya bilang tadi, orang yang maraton, dia nggak begitu saja. Dia kan lama mempersiapkan maraton itu. Maraton bukan tiap hari ya. Dia waktunya tertentu, terbatas gitu. Maka dia preparingnya
seminggu mungkin sampai 3 kali dia harus latihan. Nah, orang yang meningkatkan kapasitas adalah memikul salib, bersedia memikul salib atas gesekan yang akan diterima. Dalam melayani kita, satu dengan yang lain, pasti ada gesekan ya. Jadi, karena diperlakukan kurang baik, tidak dihargai, ya, diperlakukan tidak menyenangkan, tetap gigih. Bisa saja mungkin disalah mengerti ya. Ya sudah lakukan, tapi seperti ini. Tapi kalau untuk Tuhan dia jalan terus. Tidak, artinya di sini tidak membela diri karena melayani Tuhan. Siapa saya? Saya penatua, nggak boleh digituin oleh orang di bawah saya. Tidak, saudara. Jadi saudaraku, kita siapkan hati kita untuk melayani Tuhan, tingkatkan kapasitasnya. Saudara dan saya akan dipromosikan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Sebentar lagi, gereja Tuhan akan mengangkat pendeta-pendeta baru ya. Ya saudaraku, Allah yang mempromosikan kau. Lalu ada di Matius 16 ayat 24 dan 25 Tuhan bilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudaraku, ya, tingkatkan kapasitas tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Yang kedua, tingkatkan kapasitas kemampuan potensi talentamu. Yang ketiga, siapkan dirimu dalam meningkatkan kapasitas itu. Saudaraku, meningkatkan kapasitas diri artinya mau membeli diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan sepotong, tapi full kepada Tuhan. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kita jelas di sini ada hal secara daging yang tidak enak mungkin, tapi karena semuanya untuk Tuhan, kita akan lakukan dengan kesungguhan. Mari siapkan diri Anda, pendoa-pendoa. Siapkan, mulai hari ini, saya mau meningkatkan kapasitas saya Tuhan. Mari kita berdoa.